jurnal nasional maupun internasional. Dan saat ini beliau aktif di Himpunan Pendidik dan Peneliti Biologi Indonesia, HPPBI. Ya, itu sekilas kurikulum vitae dari Ibu Jujun selaku narasumber kita pada siang hari ini. Tanpa berpanjang kalam kepada Ibu Jujun, waktu kami silahkan. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Bu Yuliani sudah memperkenalkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam kenal Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu hebat. Alhamdulillah kita bisa bertemu ya di acara ini walaupun hanya di dunia maya ya. Izin share untuk PPT-nya. Pada hari ini saya diberi amanah untuk sharing tentang arkai dan bakteri ya. Mohon maaf sudah terlihat mungkin? Sudah Ibu. Ya, terima kasih. Ya, arkai dan bakteria ini mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya. Ini adalah dua mikroorganisme yang menduduki tingkatan klasifikasi yang paling rendah. Kenapa paling rendah? Ya nanti kita lihat. Dan kalau saya biasanya menyebutnya itu goib. Ya. Kenapa? Karena goib, karena tidak bisa kita lihat secara langsung. Ya, tidak bisa kita lihat secara langsung. Kita kalau ingin mengetahuinya itu harus menggunakan alat yaitu mikroskop. Ya, dan juga ini goibnya beda dengan goib jin dan malaikat ya. Goib di sini ya karena tadi ukurannya kecil, tidak bisa langsung kita lihat, harus menggunakan alat dan sebagainya. Nah, mikroorganisme yang kecil ini, yang goib dalam tanda kutip, ini sudah diciptakan dari Allah dari awal permulaan bumi ya. Seperti sudah dicantumkan di dalam Al-Quran, saya ada 2 kutip ayat Quran yang menyitir tentang makhluk yang kita sebut arkaya dan bakteri walaupun tidak secara eksplisit disebutkan, yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 8 dan Al-Baqarah ayat 26. Saya highlight di dalam Quran Surat An-Nahl itu, dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan kedelai, keledai, atau menungganginya dan menjadikan perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Tentu saja kita tidak akan mengetahuinya karena ukurannya sangat kecil. Ya. Kemudian di Al-Quran ayat surat Al-Baqarah ayat 26, sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Nyamuk sudah kecil, ada lagi ternyata makhluk yang sangat kecil sehingga kita tidak bisa lihat. Dan kalau ingin melihatnya kita harus menggunakan alat yang kita sebut mikroskop, dan mikroskop juga ini baru ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek itu sekitar abad pertengahan ya. Jadi baru kita bisa melihat yang kita sebut sebagai arkaya bakteri. Nah, arkaya dan bakteri ini karena ukurannya sangat kecil, ini sekitar 0,1 sampai maksimal 5 mikron ya. Kalau bakteri ini sampai 5 mikron, kalau arkea yang paling besar itu ada sampai 10 mikron. Oleh karena itu, kedua mikroorganisme ini kita sebut sebagai mikroba ya. Karena ukurannya yang kecil, ukurannya dalam mikron. Nah, kalau melihat dari sistem klasifikasi makhluk hidup, di sini ada beberapa klasifikasi yang digunakan oleh para ahli di biologi. Yang paling lama kita menggunakan itu adalah sistem klasifikasi Whitaker tahun 69, di mana bakteri dan arkaya ini disatukan dalam satu kingdom yaitu Monera. Tapi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan di sini tahun 90 Monera ini dibagi dua menjadi 2 domain yaitu bakteri dan arkaya, dan 1 domain lagi yang
besar yang mencakup sebelumnya itu adalah protista, fungi, plantae, dan animalia sebagai eukariota. WUSE tahun 90 ini mengelompokkan 3 domain ini berdasarkan tipe selnya. Ya. Kemudian tahun 98 juga di sini bakteri dan archaea disatukan lagi menjadi satu kingdom. Demikian juga dipisahkan lagi ya menjadi beberapa kingdom sampai akhirnya di 2015 bakteria di kingdom Cacalia dan Schmidt ini dipisahkan lagi menjadi kingdom bakteria dan archaea. Walaupun untuk klasifikasi Ruggiero ini sampai sekarang ini masih belum ada konsensus bersama bahwa ini yang akan digunakan. Jadi apapun yang digunakan klasifikasinya, kalau melihat dari semua klasifikasi ini, bakteri dan archaea ini menduduki tingkatan yang paling sederhana, yang paling rendah di antara makhluk hidup lainnya. Mengapa? Nah, kalau melihat dari sistem klasifikasi dan kladogram dari WUSE tahun 90 di sini yang berdasarkan pengklasifikasiannya ini berdasarkan tipe sel, archaea itu ada posisi di antara bakteri dan eukariota. Walaupun nanti Anda Bapak Ibu bisa lihat bahwa secara struktur dan morfologi dari kedua mikroorganisme ini hampir sama, tetapi ada satu perbedaan yang menjadikan archaea itu berbeda dari bakteri. Ya, nanti kita lihat di sini pohon filogenik yang menunjukkan hubungan antara domain archaea itu berada pada di antara bakteri dan eukariota. Nah, kalau melihat dari tipe sel ya. Jadi kalau melihat dari klasifikasi WUSE tahun 90 bahwa makhluk hidup itu dibagi menjadi 3 domain, yaitu archaea, bakteria, dan eukariota. Ini WUSE ini mengelompokkan domain ini berdasarkan tipe sel. Tipe sel ini ada 2 macam Bapak Ibu ya, mungkin sudah mengetahuinya sebelumnya. Ada prokariota, ada eukariota. Nah, substansi yang membedakan kedua tipe sel ini ada tidaknya membran dalam sel ya. Jadi kalau di buku-buku biologi mungkin yang menjadi perbedaan prokariot dan eukariot ini sering disebutkan ada tidaknya inti sel gitu ya. Padahal sebenarnya substansi yang membedakan antara tipe sel prokariota dan eukariota ini adalah ada tidaknya membran sel dalam. Kenapa? Karena membran sel dalam ini nanti yang akan membentuk membran dalam kompartemen di dalam sel yang nanti akan membentuk organel. Jadi konsekuensinya, ketika prokariota tidak memiliki membran dalam, ya, dia tidak bisa membentuk kompartemen di dalam selnya sehingga tidak memiliki organel. Ya. Jadi kan organel sebagian besar itu merupakan suatu struktur di dalam sel yang dibatasi oleh membran. Ya. Sedangkan pada eukariota ini memiliki 2 lapis membran sel. Ada membran sel luar dan ada membran sel dalam. Nah, membran sel dalamnya ini dia nanti akan membentuk struktur kompartemen di dalam sel yang nantinya akan berkembang menjadi organel. Ya. Jadi substansi yang membedakan tipe sel prokariot dengan eukariota itu adalah ada tidaknya membran dalam sel. Prokariota itu tidak memiliki membran dalam sel sehingga otomatis dia tidak mempunyai organel, juga tidak memiliki inti, ya. Kemudian eukariot ini tidak memiliki membran dalam sel sehingga otomatis dia bisa membentuk organel, ya, membentuk kompartemen di dalam sel. Nah, itu perbedaan utamanya. Nah, prokariota ini di dalamnya ada bakteri dan archaea bakteri. Ya, ada archaea bakteri. Di kedua mikroorganisme ini atau organisme ini memiliki kesamaannya karena dia sama-sama prokariot. Nah, bakteri ini memiliki 23 filum
sedangkan Archaea memiliki 2 filum. Jadi kalau melihat dari jumlah ya, jumlah keluarganya, jumlah filumnya, bakteri ini lebih banyak daripada Archaea. Nah, kemudian eukariota ini nanti menjadi tabaka dari hewan-hewan yang memiliki selnya adalah eukariot, di antaranya adalah fungi, protista, animalia, dan plantae. Ya, jadi bakteri dan Archaea ini adalah prokariot, yang dimana perbedaan antara prokariot dan eukariota adalah substansinya ada pada tidaknya membran dalam sel, ada tidaknya membran dalam sel. Ya, selanjutnya. Ini perbedaan antara Archaea dan bakteri, ya. Ini kita lihat di sini yang paling substansif untuk membedakan antara Archaea dan bakteri itu adalah komponen yang menyusun dinding sel, kemudian membran sel, struktur gen, metabolisme, ya, kemudian ada tidaknya RNA polimerase. Nah, kalau dilihat di sini dari karakteristik membran sel, ya, kalau pada Archaea ini membran selnya ini lipid, komponennya lipid dengan ikatan eter, tapi kalau pada bakteria ini ester. Sedangkan pada eukaria ini lipid dengan ikatan ester, jadi mirip ya dengan bakteria. Kemudian kalau pada dinding sel, kalau Archaea ini memiliki komponen utama dinding selnya itu adalah pseudopeptidoglikan dan glikoprotein. Ya. Kemudian bakteria peptidoglikan dan asam tekoat. Ya. Ini komponen dinding sel ini nanti akan berpengaruh terhadap daya tahan daripada Archaea dan bakteria terhadap kondisi lingkungan tempat dia hidup atau habitatnya. Kalau untuk struktur gen ini hampir sama antara Archaea dan bakteria, ya, kromosomnya melingkar, biasanya akan terkumpul di dalam nukleoid. Kemudian di sini translasi dan transkripsinya yang berbeda. Kalau pada Archaea translasi dan transkripsinya ini mirip dengan eukariot atau eukaria. Tapi kalau pada bakteria ini translasi dan transkripsinya ini unik, termasuk ke dalam translasi dan transkripsi yang sederhana. Kemudian untuk metabolismenya, nah di sini yang mencirikan Archaea berbeda dengan bakteri adalah Archaea mampu melakukan metanogenesis. Ya, metanogenesis ini adalah suatu metabolisme kompleks, ya, menggunakan CO2 sebagai bahan baku utamanya dan menghasilkan metanol atau gas metan, ya. Tapi kalau pada bakteria ini tidak mampu dia melakukan metabolisme untuk menghasilkan gas metan atau melakukan metanogenesis. Paling bakteria ini hanya fotosintesis, ya, itu pun kalau pada cyanobacteria, kemudian melakukan respirasi aerobik, anaerobik, ya. Walaupun nanti di Archaea ini untuk metabolisme anaerobik dan aerobik dia juga mampu melakukan. Kemudian di sini yang mencirikan perbedaan antara Archaea dan bakteria selanjutnya adalah ada tidaknya RNA polimerase, ya. RNA polimerase ini adalah enzim yang membantu proses pembentukan protein di dalam sel, ya, pembentukan polimer protein di dalam sel pada saat translasi. Kalau pada Archaea ini banyak, kalau pada bakteria ini satu saja, ya. Sehingga kalau dilihat dari beberapa karakteristik Archaea, ya, dibandingkan dengan bakteria, Archaea ini lebih mirip ke eukaria, ya, untuk ciri-ciri dan karakteristiknya. Sehingga tadi di dalam filogeniknya Archaea itu berada di posisi antara bakteria dengan eukaria, ya, posisinya. Nah, ini untuk habitat dari Archaea dan bakteri. Ini habitatnya itu hampir di semua tempat ada, ya. Terutama kalau Archaea ini mampu dia bertahan hidup di habitat yang ekstrim.
ya. Ada ekstremofilik, jadi pada suhu tinggi, pada kondisi garam tinggi, ya, pada kondisi suhu rendah, suhu tinggi, ini sangat bertahan, ya. Jadi mampu bertahan untuk archaea ini di habitat yang ekstrim. Beda dengan bakteri. Bakteri ada di mana-mana, tetapi memiliki preferensi dari kondisi lingkungan yang terbatas dibandingkan dengan archaea. Ini ciri-ciri Archaebacteria atau bakteri purba, ya. Kenapa di sini Archaebacteria? Karena di awal ini Archaebacteria ini bersatu, ya, dalam monera, sehingga dikatakan Archaebacteria atau bakteri purba. Nah, bakteri purba ini berbeda dengan bakteri yang sekarang. Di sini cirinya memiliki ukuran yang kecil, hanya 0,1 mikron sampai kurang lebih 15 mikron yang paling besar, ya. Kemudian metabolisme energinya dapat membentuk gas metan dengan cara mereduksi karbon dioksida. Kemudian bisa melakukan metabolisme anaerobik maupun kemosintetik, ya. Dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan, namun membran plasmanya mengandung lipid dan hidup di lingkungan ekstrim. Nah, berdasarkan klasifikasinya untuk archaea ini, ya, tadi di dalam filogenetiknya itu berada di antara bakteria dan eukaria. Di sini Archaebacteria ini dikelompokkan menjadi 2 filum, yaitu Crenarchaeta dan Eukaryota. Dan ini biasanya Crenarchaeta itu banyak ditemukan di lingkungan perairan, khususnya di laut, ya. Dan ini termasuk banyaknya dalam Crenarchaeta ini yang memiliki kondisi ekstrim, ya. Jadi bertahan di kondisi ekstrim. Hiperthermofilis, jadi bertahan di suhu yang sangat tinggi. Kemudian thermoacidofilis, itu artinya bertahan pada kondisi asam yang sangat tinggi. Nah, adapun Eukaryota ini merupakan bagian dari archaea yang sering diteliti dan sebagian besar termasuk ke dalam bakteri yang halofil, artinya menyukai kadar garam yang tinggi, dan metanogenik, artinya mampu menghasilkan gas metan dari hasil metabolismenya. Nah, ini beberapa klasifikasi dari archaea, ya, domain archaea. Ada 2 filum, kemudian nanti dari filum itu dibagi menjadi beberapa kelas, ordo, dan familia. Mungkin saya tidak akan menyebutkan satu-satu, ya. Kita lanjut saja. Aduh, maaf, ini jadi ini oke. Nah, bagaimana sih bentuk dari archaea? Nah, bentuk umum archaea ini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan bakteri, ya. Nah, tidak berbeda jauh, sehingga pada awalnya orang-orang sering keliru bahwa archaea itu bakteri, padahal sesungguhnya bukan. Nah, jadi bentuk umumnya itu seperti bakteri memang, ya, ada yang bentuk opus atau bulat, bacillus, ya, berupa batang. Cuma di sini pada archaea ini ada sedikit yang unik dibandingkan bakteri, ada yang memiliki bentuk itu kotak, gitu, ya, kotak, atau bentuknya itu seperti bulat beraturan. Ini contohnya adalah Metanosarsina bakteri, ya. Nah, ini bentuk umum daripada archaea. Nah, apa sebenarnya manfaat archaea? Ya, archaea ini biasanya hidup bersimbiosis secara mutualisme dengan beberapa hewan, ya, diantaranya hewan ternak, rayap, dan herbivora. Tapi secara ekologi, manfaat archaea ini sangat besar sekali karena archaea ini berperan sebagai dekomposer tanah atau dekomposer sampah, ya. Jadi sampah-sampah yang ada di lingkungan, bahkan sampah-sampah yang ada di usus hewan, termasuk usus kita, gitu, ya, itu salah satu dekomposernya adalah golongan archaea. Nah, jadi berperan sangat penting sekali archaea ini dalam proses penguraian sampah, ya, secara ekologis.
ini agak macet ini, maaf Bapak Ibu ya. Ya. Baiklah kita lanjutkan mungkin ya, sambil ini saya kurang tahu ini. Nah, jadi manfaat dari Archaea tadi yang paling utama itu adalah sebagai dekomposer sampah ya. Nah, dalam proses dekomposer sampah ini atau pembusukan sampah, penguraian sampah, ini Archaea ini bisa berperan melakukan metabolisme secara aerob maupun anaerob. Ya, salah satunya adalah dalam proses penguraian sampah ini adalah zat yang dihasilkan, ya, yaitu diantaranya adalah gas metan, kemudian CO2 atau sulfur. Ini yang paling berperan dalam proses penguraian sampah, yaitu produk utama yang dihasilkan dari penguraian sampah. Nah, metan ini dihasilkan dari proses metabolisme Archaea secara anaerobik, ya, anaerobik. Ya. Di sini ada beberapa gambar bulat-bulat berwarna, itu adalah beberapa contoh daripada jenis Archaea yang bisa melakukan metanogenesis tadi ya. Di sini proses penguraian sampah, ini penguraian CO menjadi CO2 ya. Nah, kemudian di sini ada juga pembentukan asam sulfida dari asam sulfat ya. Jadi dari sampah-sampah tadi kan menghasilkan CO, menghasilkan asam sulfat dan sebagainya, kemudian diuraikan oleh Archaea menghasilkan beberapa senyawa yang dikeluarkan, dan ada beberapa di antaranya mungkin berperan dalam kehidupan kita. Contohnya di sini metan, kalau di dalam proses pembentukan energi yang terbarukan dari biofuel, ini metan ini sangat bermanfaat sebagai sumber energi dalam bentuk gas. Ya, tapi kalau tidak dimanfaatkan dan ini dibendung misalnya dalam proses penguraian sampah, ini justru akan berbahaya karena dia bisa meledak gitu ya. Kemudian ada juga beberapa Archaea yang di sini bisa memetabolisme nitrogen secara organik ya. Kalau Anda melihat di sini uraiannya, ini proses nitrifikasi, kemudian proses nitrifikasi yang terjadi di alam, yaitu proses fiksasi N2 dari udara, kemudian dia diikat membentuk nitrit, membentuk nitra, sampai akhirnya bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan. Ternyata ini adalah kelompok Archaea. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu mengenalnya yang bisa melakukan nitrifikasi ini adalah kelompok bakteri, padahal sesungguhnya adalah kelompok Archaea ya. Nah, ini fungsi-fungsi utama atau manfaat utama dari Archaea yang saya sitir dari jurnalnya Bakter tahun 2021, yaitu jurnal yang terbaru, di mana penelitian tentang Archaea ini tidak banyak ya, karena dahulunya itu disatukan dengan bakteri, jadi lebih ke arah bakteri penelitiannya. Dalam kurun waktu 5 tahun ini hanya beberapa tentang Archaea, dan yang terbaru ini adalah dari Becker. Becker ini juga mengelompokkan Archaea ini dibedakan dari bakteri berdasarkan genomnya. Jadi pengelompokan Becker ini sudah sangat detail sekali berdasarkan genom. Jadi kelas-kelas kemudian spesies Archaea yang dikelompokkan oleh Becker ini sudah sangat spesifik. Nah, ini beberapa contoh metabolisme yang dilakukan oleh Archaea, yaitu kita sebut metanogenesis dan sulfurisasi, di mana di sini metanogenesis adalah reduksi dari CO2 ya, menghasilkan gas metan. Kemudian sulfurisasi adalah pembentukan sulfida dari asam sulfat. Dan ini beberapa Archaea yang bisa berperan dalam metanogenesis dan sulfurisasi, diantaranya Metanococcus janasi, Metanococcus racina, dan Metanomicrobium.
Nah, selanjutnya adalah bakteri. Bapak Ibu mungkin sudah mengenal struktur umum daripada bakteri, ya. Morfologinya memang hampir sama dengan archaea tadi, tetapi tadi ada perbedaan pada komponen dinding selnya, ya. Nah, secara umum bakteri ini sama dengan archaea termasuk prokariota, ya. Dia memiliki dinding sel juga membran sel, tetapi karena dia termasuk prokariota, dia di dalam selnya itu tidak memiliki yang kita sebut organel, ya. Nah, tidak memiliki organel. Tapi ini ada ribosom. Ribosom itu organel, tapi organel tidak bermembran masuknya, ya. Nah, kemudian di sini ada plasmid, ya, DNA yang melimpah bentuknya, dan ini biasanya plasmid ini yang paling banyak direkayasa untuk pengembangan bioteknologi, ya, karena plasmid ini sangat mudah sekali diisolasi, kemudian sangat mudah diperbanyak menggunakan bakteri inangnya, dan ini hasil daripada rekayasanya ini akan lebih cepat dihasilkan ketika merekayasa plasmid. Kemudian ini ada nukleoid, yaitu kumpulan daripada DNA pada bakteri. Ada archaea juga sama, ada nukleoid, ya, dan termasuk prokariota. Nah, ini nukleoid ini tidak memiliki membran, sehingga kita kategorikan, ya, umumnya bahwa prokariota itu tidak memiliki membran inti. Nah, di sini sebenarnya, ya. Tuh, jadi ini beberapa komponen penyusun daripada bakteri. Ukuran bakteri ini rata-rata sekitar 0,5 sampai 1 mikron, ya, yang paling banyak 5 mikron, yang paling besar, dan paling kecil itu mikroplasma hanya sekitar 0,1 sampai 0,3 mikron saja. Nah, untuk bakteri ini biasanya memiliki bentuk yang sederhana, ya, kalau kita lihat, ya, dan ini juga tidak berbeda jauh dengan archaea. Ada bentuk kokus, bentuk bacillus, dan bentuk lainnya diantaranya adalah vibrio, spirillum, gitu, ya, dan spirochaeta. Dan nanti juga pada bakteri ini memiliki beberapa alat yang akan membantu motilitas atau pergerakannya, biasanya kita sebut sebagai flagel atau villi, ya. Untuk bentuk dasar dari bakteri ini bentuk bulat, basil dan yang lainnya, tapi nanti ketika dalam kondisi bersosialisasi, bakteri ini akan membentuk kumpulan atau kelompok, ya. Nah, kalau misalnya kelompoknya dua kokus bergabung, kita sebut diplococcus atau diplococi, ya, di sini. Ada juga yang membentuk rantai, kita sebut streptococcus. Kalau bacillus dasarnya kita sebut streptobacil, ya. Kemudian ada juga yang membentuk kelompok seperti buah anggur, kita sebut staphylococcus, ya. Kalau misalnya 4 kita sebut tetrad, kalau misalnya berdelapan membentuk kubus kita sebut sarcina. Dan ini ada beberapa contohnya yang termasuk diplococcus, contohnya streptococcus pneumonia dan seterusnya, ya. Nah, ini adalah beberapa contoh gambar tentang bakteri. Ini gambarnya ada yang real, artinya yang real itu kita lihat menggunakan mikroskop elektron, ya, secara STEM. Ada yang kalau yang ini ada imajinasi, ya. Jadi nah, pengelompokan bakteri ini ada beberapa kelompok, ya, berdasarkan 5 macam kelompok. Yang pertama kelompok bakteri berdasarkan bentuk, yang kedua berdasarkan struktur dinding sel, yang berdasarkan suhu, yang keempat berdasarkan kebutuhan oksigen, dan berdasarkan alat gerak. Nah, ini pengelompokan bakteri berdasarkan bentuk, kemudian metabolismenya, ya, kemudian berdasarkan alat geraknya. Nah, yang pertama adalah berdasarkan bentuk, tadi sudah disinggung bahwa kelompok bakteri ini ada yang bentuknya kokus, basil, kemudian vibrio, dan spirum atau spirillum atau spiral, ya. Kalau dia berkelompok, ada yang membentuk gerombolan, kita sebut staphylococcus. Kalau membentuk rantai, kita sebut sebagai strepto, ya.
Nah, di sini saya contohkan Staphylococcus, ya, bentuknya bergerombol. Contohnya adalah Staphylococcus aureus. Ini adalah bakteri, ya, atau mikroba yang paling umum ada pada tubuh kita, ya, pada kulit kita, pada bagian dalam tubuh kita. Kalau jumlahnya ini normal, sebagai flora normal, ini tidak akan menjadi masalah bagi kita. Tapi kalau jumlahnya berlebih, ini yang nanti biasanya menyebabkan infeksi kalau kita luka, ya, menyebabkan infeksi. Kemudian Streptococcus pneumonia, bentuknya seperti rantai, bulat-bulat, bentuk rantai tasbih, ya. Nah, ini yang menyebabkan penyakit pneumonia, paru-paru basah. Kemudian ada juga contoh Streptococcus adalah Neisseria meningitis yang menyebabkan penyakit meningitis pada radang selaput otak, ya. Nah, kemudian ada yang Bacillus, ya. Bacillus ada yang tanpa alat gerak, ada yang memiliki alat gerak, ada juga yang membentuk rantai yang kita sebut Streptobacillus. Contoh Bacillus ini diantaranya Escherichia coli, ini mungkin yang paling umum Bapak Ibu kenal, ya. Ada juga di tubuh kita sehari-hari, ya. Kemudian Salmonella typhosa, ini adalah yang patogen penyebab tipus. Ini biasanya sangat aktif bergerak pada perairan atau tanah basah, dan perairan bisa mencemari makanan atau minuman, ya. Sehingga kalau kita mengkonsumsi makanan minuman yang tercemar salmonella, itu biasanya penyakitnya kita sebut tipus. Kemudian ada Mycobacterium tuberculosis penyebab TBC, kemudian Mycobacteria typhimurium dan Shigella. Shigella ini juga sama menyebabkan tipus, ya. Kemudian ada Vibrio, ya, jadi bentuknya yang lain itu ada Vibrio seperti koma. Contohnya yang paling umum adalah Vibrio cholera, jadi penyakit kolera disebabkan oleh bakteri ini. Kemudian ada yang membentuknya seperti spiral, ya, atau kita sebut spirillum. Contohnya di sini adalah Treponema pallidum, ini yang menyebabkan kencing nanah, ya, atau gonore, ya. Nah, yang kedua adalah klasifikasi berdasarkan karakter dinding sel, ada dua macam, yaitu gram positif dan gram negatif. Nah, ini klasifikasi ini biasanya yang digunakan di dunia medis atau di dunia kedokteran, ya, dunia biologi, untuk membedakan dua jenis bakteri. Itu umumnya digunakannya adalah berdasarkan karakter dinding sel, yaitu berdasarkan pewarnaan gram. Gram positif ini biasanya komponen peptidoglikan yang ada pada dinding sel ini, dia akan bereaksi, ya, terhadap pewarnaan kristal violet, sehingga ketika diwarnai dengan kristal violet, maka bakteri itu akan terlihat seperti berwarna violet atau ungu, ya. Bisa dilihat ini di gambarnya di bawah ini, seperti gram positif bakteri ini memiliki warna ungu. Tapi kalau yang negatif, gram negatif, jadi karena dindingnya itu tidak banyak mengandung peptidoglikan, ya, maka ketika diberikan warna kristal violet, maka gram negatif ini tidak bereaksi terhadap warna violet, sehingga warna dinding dari bakteri gram negatif ini tidak ungu atau tidak violet, ya, melainkan hanya merah muda saja, seperti ini. Nah, ini biasanya pewarnaan gram ini dijadikan identifikasi pertama untuk membedakan bakteri, ya. Nah, membedakan dari apanya? Membedakan apakah bakteri itu patogen atau non patogen. Biasanya dilihatnya pertama kali untuk identifikasi adalah melalui pewarnaan gram. Nah, di sini untuk pewarnaan gramnya itu menggunakan beberapa treatment, ya. Yang pertama adalah fiksasi dengan kristal violet, kemudian menggunakan pewarnaan iodin, kemudian dekolorisasi, dan pewarnaan terakhir adalah dengan safranin. Safranin itu berwarna merah, sehingga ketika yang gram negatif ini tidak berespon terhadap kristal violet, dia akan lebih menyerap safranin, sehingga di hasil akhir pewarnaan gram ini yang bakteri gram negatif akan lebih berwarna merah dibandingkan bakteri yang bergram positif.
Ini contohnya gram positif bakteria dan gram negatif bakteria. Jadi kenapa berespon terhadap kristal violet lebih kuat untuk gram positif bakteria, karena pada bagian luar dari dinding sel bakteri ini lebih banyak mengandung peptidoglikan dibandingkan yang gram negatif bakteria. Nah, yang paling luarnya pada gram negatif bakteria ini lebih banyak lipopolisakarida ya, sedangkan peptidoglikannya itu hanya sedikit di bagian dalam, sehingga tidak berespon terhadap kristal violet. Ini beberapa contoh bakteri yang termasuk gram negatif dan gram positif. Nah, umumnya yang termasuk gram negatif ini adalah bakteri yang patogen, artinya menyebabkan penyakit, baik pada tumbuhan, pada hewan, maupun pada manusia. Nah, beberapa genus diantaranya adalah Salmonella, kemudian spesies Escherichia coli, genus Shigella, dan seterusnya ya. Nah, ini beberapa gram negatif yang umumnya patogen. Nah, sedangkan ini contoh dari beberapa bakteri gram positif. Ada juga yang patogen, tapi lebih banyak yang apatogen untuk yang bakteri gram positif. Nah, ini beberapa skema dari gambar bakteri ya. Nah, ini yang patogen. Anda bisa lihat dari warnanya ini mana yang termasuk gram positif, mana yang termasuk gram negatif. Makanya pewarnaan gram ini seringkali dijadikan sebagai identifikasi bakteri pertama ya, untuk identifikasi. Kemudian untuk yang ketiga, klasifikasi berdasarkan suhu. Jadi kesukaan bakteri tentang suhu, preferensi terhadap suhu. Ada yang bisa hidup di sekitar suhu 41 sampai 122 derajat Celcius. Kita sebut bakteri tersebut kelompok termofilik. Kemudian yang hanya bisa tumbuh dan berkembang di kisaran suhu 20 sampai 45 kita sebut mesofilik, dan yang bisa berkembang biak bertahan pada suhu 20 sampai 10 derajat Celcius kita sebut sikrofilik. Dan ini beberapa contoh bakteri yang termasuk termofilik, mesofilik, dan sikrofilik. Nah, adapun berdasarkan kebutuhan oksigen ya, di sini yang paling umum Bapak Ibu ketahui adalah bakteri aerobik dan anaerobik gitu ya. Nah, padahal sebenarnya di antara aerobik dan anaerobik ini ada beberapa pencilannya atau sub ya di sini. Kalau yang anaerobik ini nanti ada, kita kenal anaerobik obligat, kemudian anaerobik aerotoleran, dan anaerobik fakultatif. Ya. Kalau aerobik itu hanya satu, yaitu ketika bakteri ini hanya bisa bermetabolisme, hanya bisa tumbuh dan berkembang kalau ada oksigen. Ya, contohnya adalah bakteri nitrogen, diantaranya Nitrosomonas, Nitrosococcus, dan Nitrosobacter. Nah, ini beberapa contoh klasifikasi bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen, ada aerob dan anaerob. Nah, di sini contohnya aerob yang gram positif, gram negatif itu apa saja yang Bapak Ibu bisa lihat. Nah, yang keempat ini berdasarkan alat geraknya. Nah, kalau berdasarkan alat geraknya di sini, alat gerak ini berperan dalam bakteri ini sebagai alat yang membantu untuk motilitas atau mobilitas bakteri. Semakin banyak alat geraknya berupa flagela atau silia, maka bakteri itu akan lebih cepat mobilisasinya di dalam substrat tempat dia hidup. Nah, yang pertama itu tipe monotrik, artinya hanya memiliki satu alat gerak saja, biasanya berupa flagel. Contohnya di sini Pseudomonas aeruginosa ya. Kemudian lopotrik, jadi pada ujung dari bakteri hanya ada satu, di bagian ujung berkumpul lebih dari satu flagelnya. Kemudian amfitrik, jadi ada di dua ujung dari bakteri yang memiliki lebih dari satu flagel. Ada peritrik. Nah, peritrik ini adalah di seluruh permukaan bakterinya itu memiliki flagel atau pili yang banyak. Contohnya ini Salmonella, Shigella, dan Salmonella ini seperti ini. Sehingga bisa dibayangkan oleh Bapak Ibu dengan banyaknya flagel dan pili pada Salmonella dan Shigella itu akan mudah sekali mobilisasinya, ya, cepat sekali di sini.
bisa berpindah dari satu substrat ke substrat lain dengan cepat gitu. Kemudian yang terakhir yang tidak memiliki flagel sama sekali yaitu kita sebut artrik ya. Jadi contohnya di sini adalah Escherichia coli ya, atau Streptococcus, Staphylococcus itu tidak memiliki flagel, sehingga otomatis di sini mobilisasinya lebih rendah dibandingkan dengan bakteri-bakteri yang memiliki flagel atau tili atau alat gerak lainnya. Nah, bagaimana cara berkembang biak dari bakteri ya? Nah, tadi kalau archaea dengan bakteri ada perbedaan dalam perkembangbiakannya. Kalau archaea ini hanya berkembang biak secara amitosis saja. Artinya hanya membelah secara biner ya, dari 1 jadi 2, 2 jadi 4 dan seterusnya. Sedangkan bakteri itu selain bisa melakukan pembelahan biner atau amitosis, dia juga bisa melakukan reproduksi secara seksual, yaitu konjugasi. Konjugasi ini adalah penyatuan materi inti dari 2 jenis bakteri yang berbeda. Kemudian nanti setelah terjadi peleburan dari kedua inti bakteri yang berbeda itu, maka bakteri itu akan membelah. Nah, pada bakteri juga ada keistimewaan dibandingkan dengan archaea. Pada bakteri, kalau dalam kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, ya, dia bisa bertahan dan bisa berkembang biak dengan cara membentuk tunas. Ada juga dengan cara membentuk endospora dan exospora. Ya. Tapi kalau pada archaea tidak. Kenapa? Karena tadi archaea ini sangat bertahan terhadap kondisi ekstrim, sedangkan bakteri tidak. Oleh karena itu, bakteri ketika melaksanakan reproduksinya dalam kondisi lingkungan yang tidak kondusif ya, tidak sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh bakteri, maka dia bisa melakukan pembentukan tunas, endospora ataupun exospora. Nah, ini adalah pembelahan biner atau amitosis yang umum dilakukan oleh archaea dan bakteri ketika melakukan perkembangbiakan ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa dalam kondisi yang ekstrim, bakteri itu bisa mempertahankan diri, ya, bisa berkembang biak dengan cara membentuk spora. Nah, mempertahankan diri dari lingkungan yang ekstrim juga dia bisa dengan cara membentuk kapsul dan selongsong, ya. Contohnya di sini ada kapsul, ya. Ini contohnya pada Streptococcus. Ini kapsul ini berupa lapisan lendir, ya. Ini biasanya komponennya adalah lipopolisakarida atau lipoprotein yang berupa lendir yang meliputi sel, ya, seperti ini, melingkupi sel, dan umumnya berfungsi sebagai pelindung dan juga sebagai gudang makanan sebenarnya ya bagi sel bakteri ini. Contohnya adalah Pneumococcus. Nah, ada juga sebenarnya kapsul ini atau lapisan lendir ini bukan sebagai gudang makanan, tapi justru sebagai buangan hasil metabolisme daripada bakteri. Dikeluarkan, kemudian diakumulasikan di bagian luar bakteri. Memang fungsinya sebagai pelindung, tapi bagi kita, bagi manusia, biasanya itu dimanfaatkan sebagai sumber pangan. Contohnya di sini adalah nata de coco. Nata de coco itu adalah polisakarida yang dibuang oleh bakterinya keluar dari tubuh bakteri, jadi dikeluarkan ke media. Kemudian dia tertimbun banyak, membentuk polimer yang cukup banyak, dan kita sebut sebagai nata de coco, dan bagi manusia itu sebagai sumber makanan ya, sebagai sumber karbohidrat atau polisakarida. Tapi bagi bakterinya itu sendiri itu adalah buangan gitu. Kemudian selongsong. Nah, selongsong ini biasanya berbeda dengan kapsul. Selongsong ini biasanya berupa lapisan senyawa logam yang tidak larut. Kalau kapsul tadi berupa senyawa polisakarida atau lipopolisakarida, kalau selongsong ini biasanya lapisan berupa logam yang tidak larut di dalam sel, kemudian diekspresikan keluar dan membentuk lapisan seperti filamen. Ini untuk pelindung juga biasanya pada bakteri air tawar dan air asin. Ya. Karena tadi tidak seperti archaea,
bakteri itu tidak bisa bertahan pada kondisi ekstrim, sehingga memerlukan pelindung ya kalau mau bisa tetap hidup pada kondisi ekstrim tersebut. Kemudian ini spora. Spora ini adalah salah satu alat perkembangbiakan daripada bakteri yang dibentuk ketika kondisi lingkungannya itu tidak kondusif untuk melakukan pembelahan diri. Ada yang eksospora, ada yang endospora. Eksospora ini adalah pembentukan tunas vegetatif di luar daripada sel. Ya, jadi kalau ini sel nanti akan membentuk bading keluar dari membran sel yang induknya. Nanti setelah matang maka bading ini akan terlepas. Ini yang kita sebut eksospora. Sedangkan endospora pembentukan badingnya itu ada di dalam. Seperti contoh di gambar ini, ya, membentuk bading atau tunas di dalam. Ketika dia sudah matang, dan dia nanti akan dikeluarkan. Nah, bedanya eksospora sampai endospora, endospora ini akan sangat lebih bertahan hidup di kondisi ekstrim. Contohnya bakteri yang menghasilkan endospora ini dan bertahan lama itu adalah Bacillus anthracis. Ya, Bacillus anthracis ini kalau dia dalam bentuk endospora itu di dalam tanah tahan sampai 20 tahun. Makanya ketika kemarin di Bogor ya kalau tidak salah itu sekitar tahun 80-90-an ada pandemi tentang antraks, itu rutin karena 20 tahun sebelumnya juga terjadi pandemi antraks karena memang di dalam tanah di wilayah tersebut memang terkenal memiliki deposit endospora daripada Bacillus anthracis. Ya, jadi lebih bertahan endospora ini dibandingkan eksospora. Nah, untuk bakteri peranannya di dalam kehidupan kita ini banyak sekali ya. Tapi biasanya peranan bakteri ini dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu bakteri yang patogen atau non patogen, ada juga yang patogen. Ya. Jadi ada dua kelompok besar. Nah, kalau yang apatogen ini tidak menyebabkan penyakit baik pada hewan, tumbuhan maupun manusia. Sedangkan yang patogen itu sebaliknya. Ini bisa menyebabkan penyakit baik pada hewan, tumbuhan maupun pada manusia. Nah, biasanya bakteri patogen ini memiliki tingkat virulensi yang berbeda. Kemudian cara menginfeksi ke dalam tubuh hewan lainnya itu juga memiliki ciri khas masing-masing ya. Infeksi itu adalah maksudnya mikroorganisme dalam hal ini bakteri ke dalam tubuh inang atau spes. Kemudian di sini juga setiap bakteri ini memiliki lethal dosis. Nah, lethal dosis ini biasanya dicari oleh peneliti untuk bisa memberikan obat untuk membunuh organisme ini berdasarkan lethal dosisnya ini. Ya. Jadi jumlah organisme yang diperlukan untuk membunuh setengah dari jumlah inang yang diserang itu yang kita sebut lethal dosis. Nah, ini contoh virulensi daripada bakteri ya. Virulensi bakteri ini tingkatannya bisa dikategorikan berdasarkan beberapa faktor. Di antaranya adalah kemampuan transmisibilitas, artinya kemampuan dia untuk masuk ke dalam inang dari berbagai jalur, ya, bisa melalui pernapasan, pencernaan, dan sebagainya. Nah, biasanya kalau transmisibilitasnya ini tinggi, maka kategori bakteri tersebut termasuk memiliki virulensi tinggi, gitu ya. Kemudian berdasarkan pelekatan daripada bakteri. Nah, pelekatan di sini kemampuan bakteri untuk bisa bertahan berada pada tubuh inang. Nah, biasanya ini dibantu oleh beberapa struktur yang khusus pada setiap bakteri supaya dia ketika masuk ke dalam tubuh inang dia bisa bertahan lama atau tidak bisa keluar dari tubuh inang ya. Contohnya di sini Escherichia coli, dia menggunakan pili untuk melekat pada permukaan sel inang sehingga ketika inang contohnya di sini melakukan
defekasi, urinasi itu tidak keluar gitu ya. Kemudian juga faktor virulensi bakteri ini disebabkan bisa disebabkan oleh adanya kemampuan invasif, yaitu kemampuan menyerang ke dalam sel inang. Biasanya didukung oleh beberapa enzim yang dimiliki oleh bakteri ya untuk mendegradasi sel-sel yang ada pada tubuh inang. Kemudian adanya toksin. Nah, jadi biasanya patogenitas bakteri dan virulensi bakteri ini yang paling utama faktornya adalah toksin bakteri. Jadi bakteri yang menghasilkan racun. Nah, racun ini biasanya yang menyebabkan sakit pada tubuh inang, ya. Nah, ini beberapa bakteri yang memproduksi toksin atau racun ini dibagi menjadi dua, yaitu endotoksin dan eksotoksin. Eksotoksin itu protein yang disekresikan oleh bakteri gram positif dan negatif, sedangkan endotoksin ini dihasilkan oleh bakteri tapi tidak disekresikan, ya, hanya didepositkan di dalam dinding sel. Jadi ini 4 faktor yang menyebabkan virulensi bakteri terhadap tubuh inang, ya, pada bakteri yang patogen. Mohon maaf ini. Ya. Bapak Ibu, untuk bakteri ini selain yang patogen, ada juga bakteri yang apatogen, artinya tidak menyebabkan sakit pada tubuh. Bahkan beberapa di antaranya itu bermanfaat bagi kehidupan kita, baik pada tumbuhan, hewan maupun manusia. Ada beberapa bakteri yang bermanfaat, di antaranya bakteri yang berperan dalam memproduksi dan pengolahan pangan. Di antaranya ada. Maaf Ibu, pemaparan mati 7 menit lagi ya. Iya, terima kasih. Ya, ini maaf ininya PPT-nya mandek ini. Saya lanjutkan saja ya, walaupun PPT-nya tidak bisa jalan ya. Iya, silakan. Oke. Jadi tadi di antara bakteri yang apatogen, artinya tidak menyebabkan penyakit pada tubuh, bahkan justru membantu makhluk hidup lainnya, di antaranya hewan, manusia, dan tumbuhan. Nah, salah satunya adalah bakteri yang bisa memaksimalkan produksi pangan menjadi makanan-makanan yang lebih bergizi. Contohnya adalah bakteri fermentasi. Mungkin ini Bapak Ibu sudah mengetahuinya ya, bakteri-bakteri yang berperan dalam proses pengolahan makanan menjadi makanan yang lebih bermanfaat. Di antaranya adalah Lactobacillus bulgaricus, misalnya ya, bakteri yang berperan pada pembuatan keju gitu ya, kefir dan sebagainya. Kemudian ada juga pada tanaman. Pada tanaman ini contohnya bakteri yang berperan positif itu adalah bakteri nitrogen ya. Jadi kalau tadi sebenarnya ini yang berperan pada bakteri nitrogen pada tumbuhan ini sebenarnya golongan Archaea tadi ya. Tapi umumnya masyarakat umum ini mengelompokkan bahwa bakteri nitrogen ini termasuk golongan bakteri, bukan Archaea itu ya. Kemudian pada hewan juga di sini ada yang bermanfaat. Salah satunya adalah yang bermanfaat untuk mendekompose sampah yang ada dalam usus hewan, juga manusia, di antaranya adalah Escherichia coli gitu ya. Atau ada juga di sini yang bermanfaat dalam proses dekomposer secara ekologis, pengolahan sampah ya. Jadi sayang sekali di sini saya tidak bisa mencontohkan beberapa contoh bakteri yang apatogen di sini ya, yang patogen, karena ininya bermasalah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan.
Itu semata-mata dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Yuli. Silakan Ibu Yuli. Terima kasih Ibu atas pemaparan materinya yang luar biasa ya, bicara tentang bakteri. Keberadaannya tidak kita lihat, tapi peranannya luar biasa bagi kehidupan kita, Masya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk selanjutnya kita langsung lanjut ke sesi diskusi dan tanya jawab. Mohon izin Ibu, saya bacakan satu pertanyaan dulu. Ini Masya Allah sudah banyak pertanyaan yang muncul, yang sudah ditulis para peserta webinar di fitur chat. Ya, baik Bu. Saya bacakan satu dulu ya Ibu ya. Ya, silakan. Pertanyaan pertama dari Ibu Khotimah Wati dari Man 1 Tuban. Pertanyaannya begini Ibu, untuk bakteri atrik apakah tidak berflagel? Kalau tidak berflagel berarti dia tidak bisa bergerak begitu. Nah, kemudian bagaimana cara bakteri ini mendapatkan nutrisi ketika dia tidak ada pergerakan? Itu pertanyaan pertama dari Ibu Khotimah Wati dari Man 1 Tuban. Ibu. Baik. Terima kasih Bu Khotimah atas pertanyaannya. Untuk bakteri atrik, dia tidak memiliki flagel maupun villi, ya, yang banyak tentunya, tapi tidak memiliki flagel. Nah, cara dia bertahan hidup memang dia sifatnya tidak motil, ya, tidak bergerak atau amotil gitu. Jadi ketika dia untuk bertahan hidupnya, untuk memperoleh nutrisi, dia biasanya diperoleh dari inang tempat dia hidup. Contohnya di sini yang paling umum itu Escherichia coli ya. Escherichia coli itu dia atrik. Dia bisa bertahan hidup itu di dalam usus manusia maupun hewan karena dia memperoleh nutrisi itu dari lingkungan sekitar yang berada di dalam tubuh inangnya. Ya, jadi nutrisi-nutrisi yang ada di tubuh inang, yang ada di sekitar bakteri itu, dia melakukan eksositosis dan endositosis ke dalam tubuh selnya itu. Nah, dengan cara itulah dia bisa hidup. Ya, berbeda dengan yang memiliki flagel, gitu. Jadi dia sifatnya amotil atau imotil ya, dan kadang-kadang dia sesil pada jaringan inang. Salah satu contohnya lagi Ibu mungkin bisa lihat dalam Streptococcus dan Staphylococcus, itu adalah flora normal yang ada pada kulit kita. Pada kulit kita itu dia tidak kemana-mana, adanya di permukaan tubuh gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak dibersihkan oleh kita, tidak mandi misalnya ya, itu akan bertambah banyak. Makanya mungkin kalau Ibu pernah memperhatikan gitu ya, ketika ada orang yang menderita, mohon maaf ini bau badan gitu ya, bau badan, itu bakterinya itu akan bertahan pada badan dia, kalaupun dibersihkan itu akan nempel pada pakaian, ya, akan nempel pada pakaian. Nah, ketika pakaian itu dipinjam oleh orang, misalnya ya, dipakai oleh orang, maka itu akan tertular gitu orang tersebut dengan bakteri itu. Tapi kalau tidak pakaian yang si penderita itu tidak diberikan ke orang lain, tidak dipinjam dan dipakai oleh orang lain, maka bakteri itu akan tetap berada pada si penderita tadi. Itu yang bakteri atrik gitu ya. Mungkin bisa menjawab itu Ibu Hatimah, mudah-mudahan tidak puas, nanti bisa cari lagi informasi lain ya. Masya Allah. Jadi ketika Allah memberikan kehidupan mesti ada jalan untuk mempertahankan hidupnya ya Bu ya. Iya betul Bu. Ya. Oke Ibu, saya lanjutkan ke pertanyaan dari Nah, ya, tidak kemudian bakteri ini mengontrol aktivitasnya, karena seperti yang kita bahas selama ini, prokaryotik itu tidak memiliki membran pada intinya, seperti itu. Ya,
bakteri ini bisa mengontrol aktivitas kehidupannya. Seperti Betul. itu. Ya, terima kasih Ibu Ade Ina ya. Ibu Ade Ina, salah satu prinsip perbedaan antara prokariotik dan eukariotik itu ada tidaknya membran dalam sel. Ya, nah membran dalam sel ini akan berperan pada proses pembentukan kompartemen di dalam sel. Dalam sel ini adalah organel yang bermembran. Nah, pada yang prokariotik, ya, dia tidak memiliki organel yang bermembran, termasuk di dalamnya adalah inti sel. Dia tidak punya, karena tidak punya tadi membran dalam. Lalu materi di dalam yang harusnya ada di dalam inti sel itu adanya di mana? Ada di dalam nukleoid. Jadi materi genetik yang harusnya ada di dalam inti sel pada sel eukariota, kalau pada prokariota adanya di dalam nukleoid dan ada di dalam plasmid. Ya, ada di dalam plasmid. Nah, bagaimana kalau dia tidak punya inti, bagaimana cara mengontrol aktivitasnya? Nah, aktivitas sel itu, otaknya itu ada di DNA. Karena bakteri prokariotik dan archaea prokariotik itu juga memiliki DNA, maka dia tetap akan bisa mengontrol aktivitasnya. Salah satunya ini adalah sintesis protein misalnya. Sintesis protein di dalam prokariotik tetap ada yang kita sebut organel, tapi organelnya tidak bermembran, yaitu ribosom. Nah, ribosom ini berperan dalam sintesis protein. Lalu bagaimana untuk energinya? Nah, di dalam prokariotik itu membran selnya itu biasanya ada membentuk suatu pelintiran ya ke bagian dalam dari sel, itu yang kita sebut mesosom. Dan di situ ada enzim yang bisa menghasilkan ATP, di antaranya adalah ATPase. Jadi walaupun tidak memiliki organel seperti halnya eukariotik, nah bakteri dan archaea ini tetap bisa melakukan aktivitasnya. Karena tadi memiliki materi genetik yang ada di dalam nukleoid dan di dalam plasmid, kemudian juga bisa melakukan sintesis protein dengan bantuan ribosom, juga bisa menghasilkan energi dengan adanya enzim ATP sintetase yang ada di dalam mesosom. Itu cara mengontrol aktivitas yang prokariotik. Itu Bu, mungkin Bu Ina, ya Bu Ade Ina, mudah-mudahan menjawab. Ya, oke. Jadi otaknya ada di DNA ya Bu ya? Ya, itu. Iya. Oke Ibu, saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Belian Resta dari MA Al-Istianah Pati. Pertanyaannya, pada kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan seperti apa saja, bakteri dapat membentuk endospor, selongsong dan kapsul. Ya, Dan baik. pembentukannya itu secara berurutan atau bagaimana Bu alurnya? Alur pembentukan dari untuk sendiri. Ya. Baik. Baik, untuk Ibu mungkin ya, Ibu Belian ya, Ibu Belian Resta. Pembentukan selongsong, kapsul sama spora itu setiap spesies bakteri itu berbeda Ibu. Jadi ada yang untuk mempertahankan dirinya itu ada yang membentuk selongsong, ada yang membentuk kapsul, atau ada juga yang membentuk spora. Jadi berbeda, tidak ada urutan dalam satu bakteri membentuk kapsul, membentuk selongsong atau spora gitu ya. Nah, kondisi ekstrim yang seperti apa ketika bakteri itu membentuk kapsul? Nah, tadi disampaikan bahwa bakteri yang membentuk kapsul itu adalah bakteri-bakteri yang umumnya hidup atau habitatnya itu di perairan. Ya, di perairan. Nah, ketika kondisi perairannya itu sangat ekstrim, ya, contohnya di sini adalah kadar garam tinggi atau kekurangan, kekeringan gitu ya, atau misalnya kadar mineral di dalam perairan tempat hidup bakteri itu tidak cocok dengan bakteri, maka dia akan melindungi dirinya dengan membentuk kapsul. Ya, dengan membentuk kapsul. Kenapa bisa melindungi dengan membentuk kapsul? Tadi disampaikan bahwa kapsul itu biasanya komponennya atau komposisinya adalah lipopolisakarida atau
lipoprotein, dan itu dia bisa melindungi diri dari ekstrimnya habitat tempat dia hidup. Ya, beda dengan archaea tadi ya Bu ya. Ketika kondisi ekstrim, archaea itu masih bisa bertahan karena dari salah satu pembedanya itu tadi ada yang kita sebut RNA polimerase ya di dalam perbedaan karakteristik bakteri dan archaea. Nah, kalau pada archaea itu RNA polimerase-nya banyak sehingga dia untuk mengcounter dari ekstrimnya lingkungan tempat dia hidup, dia masih bisa bertahan. Beda dengan bakteri. Bakteri itu RNA polimerase-nya hanya satu. Jadi ketika kondisi ekstrim dia tidak bisa bertahan. Nah, salah satu upaya supaya dia bisa bertahan apa? Yaitu tadi membentuk kapsul, membentuk selongsong gitu ya. Atau kalau ingin berkembang biak pada kondisi ekstrim tadi membentuk spora, baik endospora maupun exospora. Ya. Jadi pembentukan selongsong, kapsul, dan spora ini itu berbeda-beda setiap jenis bakterinya ya Ibu ya, tidak berurutan gitu. Itu mungkin ya yang bisa saya jawab Ibu Belian. Ibu Yuli di unmute dulu, Ibu Yuli. Mungkin kita kasih kesempatan yang raise hand dulu Ibu. Silakan. Dengan kesempatan untuk yang raise hand dari Ibu Selvina Pangloli. Ya, Ibu Selvina Pangloli bisa. Ya, Ibu Selvina. Temu Bu Temu Rahayu mungkin ini. Oke, Bu Temu Rahayu. Ya, baik. Terima kasih. Paparan yang sangat keren, Bu Jujun. Banyak memberikan pencerahan nih buat kami. Terima kasih. Tadi perbedaan antara prokaryotik dan eukaryotik itu kan Ibu menyebut istilahnya membran dalam gitu ya Bu. Begitu. Nah, sedangkan kami kan menjelaskan pada anak-anak itu dengan istilah tidak memiliki membran inti. Apakah itu memang harus kami dapat pencerahan ini? Saya pikir belum jelas ya, karena memang membran dalam itu yang akan membentuk kompartemen itu, dan itu tidak di prokaryotik. Jelas apakah istilah yang digunakan selama itu kurang tepat. Kemudian yang kedua, bakteri dan eubakteri ini kan tadinya dalam satu kingdom Monera ya Bu. Iya. Waktu zaman kita membaginya Whittaker dengan 5 kingdom itu. Kemudian ini juga ada cyanobacteria ya Bu. Nah itu. Nah, bagaimana sekarang ya harus menjelaskan bakteri dan archaebacteria. Iya. Iya. Terima kasih Bu Temu ya. Sayang tadi suaranya agak tersendat-sendat. Ibu Temu, pertama mengenai perbedaan prokariot dengan eukariot, mungkin Bapak Ibu memang sering membedakannya itu dengan ada tidaknya membran inti ya. Padahal secara substansi, kalau Bapak Ibu membedakannya hanya dari membran inti, berarti di sini asumsinya organelnya ada pada prokariot. Gitu. Sedangkan substansi yang utama itu ada tidaknya organel pada sel itu dibentuknya itu oleh membran dalam daripada sel. Ya. Mungkin nanti ada di dalam istilah biologi sel itu proses pembentukannya itu seperti apa. Jadi kompartemen-kompartemen yang ada di dalam sel yang atau kita sebut ruangan yang dibatasi oleh membran itu dibentuknya itu oleh membran dalam sel, termasuk membran inti. Jadi membran inti itu juga dibentuk oleh membran dalam sel. Itu. Jadi kalau misalnya Ibu menjelaskan kepada anak-anak itu bahwa perbedaan prokariot dan eukariot itu ada tidaknya membran itu memang itu tidak salah, tapi hanya sebagian kecil saja itu Ibu. Ya, karena yang utamanya itu bahwa membran inti itu pun dibentuk oleh membran dalam sel.
gitu. Ya. Jadi bahkan ada mungkin Bapak Ibu guru yang membedakan prokariot dengan eukariotik itu dengan ada tidaknya inti, gitu ya. Nah, ada tidaknya inti. Itu juga tidak salah, tapi hanya sebagian kecil saja. Yang paling utama secara substansi itu yang membedakan antara prokariot dan eukariot itu adalah ada tidaknya membran dalam. Kenapa? Karena dari membran dalam itulah nanti akan dibentuk kompartemen-kompartemen di dalam sel yang kita sebut organel bermembran. Ya. Nah, kenapa ini menjadi masalah menjadi substansi utama dalam pembeda prokariotik dan eukariotik itu? Nah, tadi Ibu di dalam bakteri dan di dalam archaea itu Ibu masih melihat adanya organel yang kita sebut ribosom. Tapi ribosom itu tidak bermembran, Ibu. Jadi kalau tidak bermembran itu tetap ada di dalam prokariot maupun eukariot. Tapi kalau untuk organel yang bermembran itu harus ada pembentukannya itu dari membran dalam. Begitu mungkin Ibu ya. Jadi tidak salah Ibu, tapi hanya itu yang disebutkan Ibu itu hanya sebagian kecil saja. Ada tidaknya membran itu tuh hanya sebagian kecil saja. Tapi yang utamanya adalah pembedanya itu adalah ada tidaknya membran dalam. Kemudian yang kedua tentang Monera. Memang klasifikasi Whittaker ini yang paling lama ya dianut oleh para ahli biologis, dan di sana archaea dan bakteri itu disatukan dalam kelompok atau kingdom Monera. Nah, di sini ada Cyanobacteria. Cyanobacteria ini kalau melihat dari strukturnya, kemudian dari kalau strukturnya itu sama ya, hampir mirip antara bakteri dengan archaea. Tapi kita melihatnya dari metabolismenya. Metabolismenya, karena tadi Cyanobacteria ini tidak bisa melakukan metanogenesis, tapi dia bisa melakukan fotosintesis, dia dikelompokkan ke dalam bakteri. Adapun ada istilah Archaebacteria, itu sebenarnya itu istilah dari archaea yang kuno ya, archaea kuno gitu ya, artinya awal pembentukan dari archaea atau cikal bakal archaea itu archaebakteri gitu. Jadi istilahnya itu archaebakteri dengan archaea itu sama saja sebenarnya Ibu ya. Tapi sekarang dengan yang dirujuk oleh saya itu di Becker tahun 2021 untuk pencirian archaea dan bakteria ini ya, untuk pengelompokannya itu sudah sangat lebih canggih Ibu. Jadi berdasarkan genom, jumlah genom. Jadi tidak hanya metabolisme saja, tapi berdasarkan jumlah genom. Nah, untuk genom antara archaea dan bakteria ini, genomnya itu yang paling banyak itu adalah bakteri Ibu, dibandingkan dengan archaea gitu. Ya, jadi itu mungkin Ibu, mudah-mudahan bisa menjawab Ibu Temu ya. Penjelasannya. Kembalikan ke Bu Yuliati, mungkin silakan Bu Yuliati, di-unmute dulu Bu Yuliati. Ya. Tadi masih ada satu raisan lagi dari Bu Selvina Pangloli. Ibu Selvina. Ya. Saya alihkan dulu untuk pertanyaan yang ada di fitur chat ya Ibu ya. Iya, silakan. Ini dari Bu Nurpiana. Begini Bu, barangkali Ibu ada solusi praktikum sederhana begitu untuk membuat sediaan di sekolah yang anti gagal supaya mudah diamati oleh anak-anak. Iya, betul ya. Itu mungkin jadi salah satu best practice kita untuk mengenalkan archaea dan bakteri ya kepada anak-anak, mungkin salah satunya. Ya, Ibu mungkin untuk Ibu Nurfiana, untuk ke anak-anak mungkin bisa ini dijadikan sebagai
learning berbasis project ya, discovery learning gitu. Nah, cara mengisolasi mikroba dari alam. Gampang aja sebenarnya Ibu ya. Pertama mungkin yang paling banyak dilakukan itu pembuatan yogurt gitu ya. Ibu Bapak mungkin pernah melakukan pembuatan yogurt. Ini untuk membuktikan adanya proses respirasi anaerob yang dilakukan oleh bakteri. Juga di sini untuk membuktikan adanya perubahan produk pangan dari yang produk primer menjadi produk sekunder ya. Ini juga ada beberapa capaian atau kompetensi yang bisa dicapai. Pertama tadi membuat yogurt, atau yang paling mudah lagi mungkin untuk membuat asam cuka. Asam cuka itu mudah sekali Ibu dari udara luar. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu bisa menugaskan kepada anaknya, bukan mengisolasi ya, menggunakan air kelapa. Kemudian air kelapa itu disimpan di udara terbuka dengan catatan tidak ada hujan ya. Disimpan minimal 3 hari. Nah itu dari air kelapa itu sudah bisa menampung bakteri Acerobacter psilinum, ada pembentukan cuka ya. Jadi nanti bisa di tesnya itu mungkin ada tes palatable dari air kelapa yang digunakan sebelum dan sesudah didedahkan di udara terbuka. Contohnya itu. Kemudian bagaimana untuk mengisolasi? Nah, untuk mengisolasi ini biasanya di lab mikrobiologi kita kan biasanya menggunakan medianya itu media sudah jadi ya untuk bakteri ini. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu misalnya tidak punya media yang sudah jadi? Bapak Ibu bisa saja membuat media dengan menggunakan air kaldu atau misalnya dengan ada kita menyebutnya PDA ya, potato dextro agar. Itu dari ekstrak kentang ya, ekstrak kentang kemudian diberikan agar-agar supaya bisa lebih padat. Nah, itu ketika sudah terbentuk media, tentunya media ini harus disterilisasikan dulu ya Ibu ya, Bapak. Kemudian didedahkan di udara terbuka, itu sudah bisa menampung mikroba yang ada di udara terbuka dan nanti itu biasanya akan muncul koloni. Ya, akan muncul koloni. Sebenarnya untuk isolasi itu mudah sekali sebenarnya ya, karena bakteri kan ada di sekitar kita banyak sekali gitu ya, di udara, di tanah, bahkan di tubuh kita juga banyak gitu kan. Atau kalau tidak dari udara, misalnya kalau Ibu sudah punya medianya, menggunakan swab steril, atau tidak usah menggunakan swab juga, ujung jari kita aja, ujung jari kita ya, disterilkan dulu, diusap pakai alkohol, kemudian ditempelkan di media, itu nanti dalam kurun 3 hari sudah muncul koloni bakteri, Bu. Jadi jangan sampai Ibu menganggap bahwa kalau tangan kita sudah disabunin misalnya ya, sudah dialkoholin gitu ya, dibersihkan, itu bebas bakteri, itu tidak Ibu ya. Pasti masih tetap ada bakterinya gitu. Itu gampang sekali untuk mengisolasi. Itu salah satunya mungkin Ibu Nurfiana ya. Oke Ibu. Tapi kadang-kadang kita berbeda beda ya Bu ya. Iya, mungkin gagalnya itu karena kontaminasi Ibu. Walaupun kita mau isolasi dari udara terbuka ya, atau misalnya isolasi dari dari tubuh kita, itu tetap medianya itu harus steril. Kemudian diinkubasi juga harus secara steril. Nah ini biasanya gagalnya itu karena tadi banyak kontaminasi. Kontaminasi itu bisa saja dari jamur, dari bakteri lain gitu, yang patogen dan sebagainya. Itu biasanya penyebab kegagalannya Bu. Atau mungkin kegagalan yang lain bisa disebabkan oleh kondisi medianya, apakah pH-nya tidak cocok, suhunya tidak cocok, itu bisa seperti itu. Oke. Iya. Tapi memang untuk penyediaan media, kalau untuk itu ini ya Bu ya, kita harus memperhatikan pH kayak gitu. Betul. Pertama komposisi
nutriennya, Ibu ya. Kemudian pH, kemudian sterilisasi jangan lupa. Kemudian juga di sini yang perlu diperhatikan itu pada saat proses inkubasi. Itu yang menentukan. Itu. Nah, untuk misalnya ibu tidak punya media jadi, tadi bisa membuat sendiri sebenarnya. Cuma yang tadi, yang faktor-faktor yang harus diperhatikannya itu harus betul-betul diperhatikan gitu. Iya, Ibu. Sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih ada cukup banyak waktu dan masih banyak pertanyaan juga. Bagi Bapak Ibu peserta webinar yang belum absen bisa mengisi link daftar dulu. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, Ibu ya. Silakan. Dari Ibu Silva Sofiwatul Jamil, ya, MTS Miftahul Huda Sukabumi. Pertanyaannya begini, Ibu. Untuk bakteri gram positif dan gram negatif tadi dijelaskan digunakan dalam bidang kedokteran. Tapi ternyata keduanya itu mampu mengeluarkan toksin. Dari kedua bakteri tersebut, dari manfaat atau kekurangannya apa, Bu? Yang lebih bagus yang gram negatif atau yang gram positif? Seperti itu. Ya, baik untuk Ibu Silva. Pewarnaan gram ini adalah pewarnaan gram umum yang digunakan untuk pertama kali mengidentifikasi bakteri. Ya, nah bakteri gram positif dan negatif. Dua-duanya ada yang patogen, ada yang non patogen. Tapi sebagian besar yang gram positif itu yang apatogen. Sehingga kenapa di dunia medis ini digunakan sebagai identifikasi awal? Karena ketika ada isolat bakteri kemudian ternyata dia gram positif misalnya ya, nah itu bisa diindikasikan dalam tanda kutip diindikasikan itu apatogen. Walaupun tetap harus berhati-hati, apalagi kalau isolat itu berasal dari orang yang sakit atau hewan yang sakit misalnya ya. Sama. Yang kedua, mana yang lebih baik? Sebenarnya kalau dari patogenitasnya itu gram positif dan negatif itu tidak ada yang lebih baik kalau dia memang patogen ya gitu. Tapi kalau dari sisi tadi faktor virulensi dari bakteri, ini bakteri gram positif itu lebih banyak virulen. Jadi virulensinya lebih sedikit dibandingkan bakteri yang gram negatif. Makanya itu dijadikan identifikasi pertama di dunia medis atau di dunia kedokteran itu seperti itu. Itu mungkin bisa menjawab Ibu Silva ya? Ya, Ibu Silva. Jadi yang paling banyak digunakan di kedokteran yang bakteri gram? Tergantung Ibu. Kalau mau meneliti atau melakukan penelitian tentang patogenitas itu lebih banyak menggunakan yang bakteri gram negatif gitu. Kalau ingin melakukan penelitiannya di yang apatogen itu lebih banyak yang gram positif, walaupun tidak menjamin bahwa gram positif juga ada yang patogen atau yang ada yang apatogen dan patogen gitu ya. Oke, Ibu. Saya izin untuk melanjutkan pertanyaan berikutnya. Dari Ibu Nina Riana. Ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa peranan bakteri dalam tubuh rayap? Peran bakteri dalam tubuh rayap. Kemudian yang kedua, bakteri E. coli apakah sudah ada dalam kandungan seorang manusia, Ibu? Ya. Oke, terima kasih Ibu siapa? Bu Nina ya? Bu Nina yang pertama, peranan bakteri dalam rayap ya, dalam tubuh rayap itu rayap itu kan biasanya makanannya konsumsinya itu kayu ya, kemudian di sini mengandung banyak lignin, serat, selulosa dan sebagainya. Nah, peranan bakteri di dalam tubuh rayap ini adalah membantu mencernahkan
makanan rayap tadi yang banyak mengandung serat, lignin, kemudian selulosa dan sebagainya dengan cara apa? Dengan cara menghasilkan enzim selulase. Itu. Jadi peranan bakteri di dalam tubuh rayap itu adalah membantu mencernakan makanan yang dimakan oleh rayap. Sama halnya ketika misalnya pada sapi ya Bu, pada sapi itu kan makanannya rumput dan sebagainya yang notabene itu masih banyak komponennya itu mengandung selulosa, lignin dan sebagainya yang dalam kondisi biasa itu tidak bisa dicernakan. Tetapi di dalam pencernaan sapi di situ ada bakteri renin, ya, ada bakteri yang menghasilkan renin di mana renin ini akan membantu pencernaan daripada makanan yang dikonsumsi sapi, diantaranya itu mencernakan selulosa. Tapi kalau pada tubuh manusia tidak ada bakteri yang membantu pencernaan dengan menghasilkan selulase, sehingga kalaupun kita makan sayuran yang banyak mengandung serat, banyak selulosanya, tetap aja akan keluarnya itu fesesnya itu berupa selulase gitu ya, karena tubuh kita tidak ada. Tapi pada rayap, pada hewan ternak yang memamah biak itu diberikan kelebihan oleh Allah bahwa dalam pencernaannya itu diberikan enzim selulase yang dihasilkan oleh mikroba yang ada dalam pencernaan itu untuk membantu sistem pencernaannya. Kemudian untuk Escherichia coli itu adalah flora normal yang ada pada pencernaan hewan maupun manusia, Ibu. Jadi kalau misalnya pada ibu yang sedang mengandung misalnya ya, dalam kandungan maksudnya gitu ya Bu ya, dalam kandungan itu sudah ada karena itu flora normal. Kalau tidak ada E. coli itu pencernaan kita itu tidak ada yang bantu untuk proses pembusukannya gitu Bu. Dan salah satu kan E. coli itu disebut sebagai simbiosis mutualisme di dalam sistem pencernaan hewan dan manusia karena salah satunya itu E. coli itu menghasilkan yang kita sebut vitamin K. Vitamin K ini perlu untuk proses proses pembekuan darah Bu. Itu salah satunya dihasilkan oleh E. coli di dalam saluran pencernaan kita. Nah itu E. coli itu sudah ada sejak dalam kandungan itu. Ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab Ibu Nina ya. Iya. Oke Bu, masih ada berapa menit ini? Jawab satu pertanyaan cukup Ibu? Iya, Mangga, silakan. Oke, insya Allah Ibu. Ini tadi saya juga mau nanya, ini sebenarnya sudah ada yang mewakili dari Ibu Fitri Wahyuni dari MA Fauzaniah Garut. Begini Ibu, kenapa kalau minum antibiotik itu harus habis, tidak boleh setengah-setengah? Iya. Itu mungkin untuk Ibu Fitri ya, kenapa antibiotik itu harus habis, tidak boleh setengah gitu. Nah, antibiotik itu adalah salah satu obat yang digunakan untuk menekan populasi bakteri. Dosisnya itu ada yang hanya untuk menekan populasi, ada yang untuk mematikan bakteri. Itu antibiotik. Antibiotik hanya untuk bakteri, tidak untuk jamur. Jangan salah ya, kadang-kadang ada yang kena jamur tapi minum antibiotik gitu. Tidak Ibu ya. Jadi kenapa harus habis? Karena tadi dosis itu biasanya dokter memberikan dosis itu adalah untuk mematikan bakteri yang ada di dalam tubuh yang sudah terinfeksi di dalam tubuh. Nah, ketika hanya setengahnya atau tidak habis, maka bakteri itu hanya tertekan saja populasinya Ibu, tapi tetap masih ada. Nah, ketika populasi bakteri yang masih ada itu bertahan, ya, dia bisa menghasilkan daya resistensi terhadap obat antibiotik tersebut. Sehingga ketika ada antibiotik yang digunakan kembali, maka bakteri itu sudah tahan, Ibu. Namanya resistensi. Ya. Jadi sekali lagi, dosis yang diberikan untuk antibiotik itu kenapa harus habis? Karena biasanya dosis yang diberikan itu untuk mematikan, bukan menekan populasi. Kalau tidak habis, populasi bakterinya hanya tertekan, tapi dia tetap hidup.
Ketika dia tetap hidup, dia akan tubuh bakterinya itu akan menghasilkan resistensi terhadap antibiotik tersebut. Jadi kalau ibu mengkonsumsi antibiotik itu kembali, maka si bakterinya sudah kebal gitu. Ya, sudah kebal, Bu. Kebal. Nanti gampang sakit lagi ya, Bu ya. Betul. Iya, betul, Bu. Ya. Satu pertanyaan lagi, Bu. Ya, monggo silakan. Ini bakteri Mycobacterium tuberculosis mempunyai kapsula atau selaput lilin. Apakah kondisi ini yang menyebabkan pengobatan TBC itu butuh waktu yang lama gitu, 5 bulan gitu. Terus minum obat terus tiap hari anaknya. Iya, memang betul Ibu ya. Mycobacterium tuberculosis ini dia mempunyai sistem pertahanan dirinya itu dengan membentuk selaput tadi ya, kapsul gitu ya. Nah kapsul ini kan tadi komposisinya lipopolisacharida, lipoprotein dan sebagainya. Nah ini akan menghalangi penetrasi dari obat yang diberikan untuk masuk ke dalam bakteri. Salah satu barier dari penetrasi obat yang diberikan untuk mematikan bakteri itu ada di dalam kapsul tadi. Oleh karena itu, ketika pengobatan TBC itu cukup lama ya, minimal 6 bulan, dengan dosis yang sudah tertentu selama 6 bulan, tidak boleh terjeda, tidak boleh lupa. Kalau lupa harus diulang lagi. Jadi, ya supaya kenapa harus diulang lagi? Supaya tadi resistensi daripada si bakterinya itu tidak muncul. Gitu. Harus diulang lagi. Nah, kenapa lama? Gitu ya. Itu pertanyaannya, kenapa lama pengobatannya? Iya, karena tadi bakterinya itu dia mempertahankan diri dari serangan obat, ya, dengan membentuk kapsul. Nah, kapsul ini yang menghalangi penetrasi obat untuk masuk ke dalam bakteri. Jadi harus pelan-pelan gitu. Itu mungkin ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Tapi kasihan anaknya ya Bu ya. Betul Bu, betul. Dan itu obat yang TBC itu tidak boleh lewat Bu. Iya. Tapi ada salah satu ininya Bu, salah satu triknya itu ketika TBC penderita TBC itu kan diberikan obat terus-menerus ya. Itu kalau misalnya daya tahan tubuhnya tidak kuat itu bisa komplikasi dengan yang lain. Nah, ada triknya itu ketika lagi pengobatan TBC kita maksimalkan daya tahan tubuh kita dengan gizi yang bagus Bu. Iya, dengan gizi yang bagus, dengan gizi ini bisa meningkatkan sistem imun tubuh kita. Jadi selain si bakterinya itu digempur oleh obat, nah dari tubuh kita juga kita menghasilkan antibodi, kemudian menghasilkan sistem imun untuk menyerang bakteri. Jadi dari luar dan dari dalam gitu Bu. Oke Bu, ada pertahanan dari luar dan ada pertahanan dari dalam. Ya, betul Bu. Lebih maksimal. Oke Ibu, insya Allah untuk sesi jawaban diskusi waktunya sudah cukup pas jam 14.50. Kita lanjutkan untuk sesi selanjutnya yaitu post test ya. Mereview kembali materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Jujun. Bapak Ibu peserta webinar silakan untuk melakukan post test. Link post test sudah tampil di layar maupun di fitur chat yang sudah di-share oleh panitia. Ya, 5 menit untuk mengerjakan post test. Silakan. Ibu maaf, untuk nomor peserta bisa dilihat di mana ya Bu? Nomor peserta itu mungkin kesalahan saya, jadi Ibu isi aja dengan HP mungkin ya Bu ya.
Oh iya, baik, terima kasih Ibu. Ya, ditulis dengan nomor AB aja Ibu. Sepertinya udah tuh Ya, hostesnya. oke. 1 menit lagi. Ya. Oke Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, untuk waktu post-test sudah selesai. Alhamdulillah rangkaian acara webinar dari pre-test, pemaparan materi, post-test semuanya sudah terlaksana dengan lancar. Sebelum webinar kita tutup, kepada Ibu Jujun kami persilakan untuk menyampaikan closing statement. Untuk Ibu. Ya, terima kasih Bu Yuliati. Bapak Ibu, demikian mungkin tentang materi arkaya dan bakteria ini. Walaupun dua organisme yang sangat sederhana, hanya terdiri dari satu sel dan termasuk tipe prokariota, namun keduanya memiliki peranan yang sangat besar bagi kehidupan kita, bagi kehidupan di bumi. Mudah-mudahan dengan mempelajarinya kita menjadi lebih
bersyukur, bertafakur atas penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dengan mengetahui tentang bakteria dan archaea ini kita bisa lebih memanfaatkannya dengan baik di kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu mohon maaf apabila pada saat penyampaian saya banyak kata-kata yang salah, itu semata-mata dari saya, mohon maaf. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Saya ucapkan nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan kembalikan ke Ibu Yuliati. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, demikianlah acara webinar nasional pendalaman materi biologi dengan tema bakteri dan archaea bakteri yang disampaikan oleh Ibu Jujun MSI. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Jujun atas pemaparan materinya yang luar biasa. Ibu menambah kesyukuran kita betapa Allah menciptakan makhluk itu ada manfaatnya bagi kita semuanya. Ada ayat-ayat kauniyah yang kita pelajari di sana seperti itu. Dan kepada Bapak Ibu peserta webinar, kami ucapkan terima kasih atas semangatnya yang luar biasa. Insya Allah kita masih bisa ketemu lagi nanti di Selasa depan dengan materi yang berbeda dan narasumber yang hebat pula. Dan tak lupa kepada segenap Bapak Ibu panitia dari komunitas pendidik Madrasah Peduli, kami ucapkan terima kasih sehingga webinar pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Sebelum webinar kita